Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat dimanapun berada, terima kasih yang sudah mampir, yang sudah tap-tap layar, yang sudah follow. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama melanjutkan kajian hadis menjelang maghrib dan doa juga tawasul singkat. Insya Allah di setiap sore jam 5.30 kurang lebih menjelang maghrib kita bersama-sama ngaji bareng. Niatkan silaturahmi karena Allah. Insya Allah menjadi jalan berkah untuk kita dan keluarga kita semuanya. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur, marilah selamanya kita sanjungkan kehadirat Rabbul Izzati yang Maha Ghafur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat yang tidak terukur dengan apapun. Saking banyaknya, saking luar biasanya, saking berlimpahnya nikmat Allah kepada kita, tidak bisa kita sebutkan, tidak bisa kita rincikan. Makanya wajib bagi kita setiap saat selalu mengingat Allah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki Allah yang sudah kita terima. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, agar penuh berkah pengajian singkat di sore hari ini, yang mendengarkan, yang mampir, yang ikut nyimak, kita sama-sama bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon berkah kepada Allah lewat Rasulullah, lewat para nabi, lewat orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam hidayah ketaatan. Karena untuk apa hidup di dunia, untuk apa panjang umurnya kalau tidak berkah, untuk apa lama hidup di dunia kalau tidak dengan ibadah. Makanya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur, salah satunya lewat jalur tawasul, lewat jalur mengaji, lewat jalur zikir. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan lahir batin, sehat jasmani rohani, dan diselamatkan dunia sampai akhirat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was solihin was sahabati wat tabi'ina wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususun Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu sakka jafara bani Abdullah wa khususun Haji Ali bisabilillah wa khususun Abu Nasr kumpul sallallahu jiwa wa khususun salat tangguh wa khususun kayak cuma nawawi wa ila man asana ila jannah.
اللهم إنا نسألك بكرماتهم وبمعجزاتهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. اللهم إنا نسألك بكرماتهم وبمعجزاتهم أن تقضي حوائجنا في أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى روحي. Silakan yang menyimak kalau ingin menghadiahkan suratul Fatihah, menghadiahkan pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, untuk kerabat atau saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan masing-masing namanya. Khususon ila ruhi. غفر الله ذنوبنا وذنوبهم وثبت إيمانهم وتقبل منهم أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم wabarik alaih. Yang hafal ikutan, yang tidak hafal boleh menyimak. Kita sama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sholawat Syifa, sholawat Busro, sholawat Siti Khadijah, sholawat Siti Fatimah, sholawat Naria, sholawat Allahul Kafi dan Hasbi Robbi Jalallah. Kita semangat dalam bersolawat. Jangan pernah lelah dalam bersolawat, selalu ada nikmat di setiap solawat yang kita baca. Solawat adalah doa, solawat adalah jalan diampuni dosa, solawat adalah jalan dimudahkan setiap urusan kita, dan solawat adalah bukti tasyakur kita, rasa syukur kita kepada Allah sudah dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bil barakah. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang kita baca, kita dan keluarga senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dibahagiakan lahir batin, sehat jasmani rohani, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya bala bencana dan musibah, dimudahkan dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, anak keturunannya solih dan solihah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan mendapatkan jodoh terbaik, yang soleh, yang soleha, yang sayang, yang satu tujuan, dan dimudahkan segala urusannya. Yang belum dapat kerja mudah-mudahan dengan berkah sholawat Allah mudahkan mendapatkan pekerjaan yang terbaik menurut Allah. Dan apapun hajatnya dengan berkah sholawat insya Allah segera mengkabulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat busro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Siti Khadijah, yang hafal ikutan, yang belum hafal salawat yang bisa aja. Allahumma salli wa sallim ala hubabati sayyidati Khadijah hubin nabi wa hiya ummuna farijlana bil kubara bashir lana bil kubara mahahuna wal ukhra bijahi sahibil
busyra. Lanjut salawat Fatimah. Siti Fatimah, Allahumma sholli wa sallim ala hubabati binti Nabi Fatimah hubin Nabi wahya ummuna. Farij lana bil kubra bashir lana bil kubra ma'huna wal ukhra bijahi sahibil busyra. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah salawat yang kita baca menjadi jalan diampuni dosa dan menjadi jalan dimudahkan di setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baiklah kawan-kawan yang menyimak di sore hari ini, terima kasih banyak, tidak bisa menyebutkan satu persatu atas tap-tap layarnya. Terima kasih atas mampirnya di akun ini. Mudah-mudahan menjadi jalan barokah silaturahmi kita. Kita lanjutkan kajian hadis, one day one hadis. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hadis niat. Pentingnya menanamkan niat di setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Karena jadi atau tidaknya, waalaikumsalam. Karena jadi atau tidaknya suatu amalan itu tergantung pada niatnya. Banyak yang seperti amalan dunia tapi jadi jalan berkah Allah. Karena apa? Karena bagus niatnya. Tapi sebaliknya banyak yang seperti amalan akhirat karena salah dalam niatnya, kurang tepat dalam niatnya, maka jadinya sia-sia. Contoh, belajar, sekolah, kuliah, kerja, sepertinya sedang mencari dunia, tapi kalau niatnya baik maka akan berbuah kebaikan. Contoh, sholat, baca Al-Quran, sodaqoh, niatnya bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka itu kurang tepat, bahkan salah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya menanamkan niat di setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Di sore hari ini menginjak hadis yang kedua, yaitu tentang fadilah bersodakoh. Sedikit sharing ilmu. Ada yang dinamakan infak, ada yang dinamakan sodakoh, ada yang dinamakan wakaf, ada yang dinamakan zakat. 4 perkara ini. Yang pertama, apa itu infak? Infak adalah bentuk materi atau benda yang dikeluarkan, yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia melihat ada kotak infak berjalan di masjid sedang dalam keadaan pengajian atau ada acara apa, dia sengaja memasukkan uang ke dalam kotak infaknya, maka itu namanya infak. Terus ada pembangunan masjid, dia memberikan semen beberapa sak, bata, atau nyumbang uangnya, atau nyumbang untuk kebutuhan bangunan, kusen pintu lah, kusen jendela lah, maka itu namanya infak. Kalau infak itu harta benda berbentuk materi yang diinfakkan di jalan Allah. Yang kedua apa? Sodako. Kalau sodako itu sifatnya umum. Kita datang ke masjid, nggak bawa uang nih, lalu kita mau mendapatkan pahala sodako, maka dengan muka berseri-seri, dengan senyum kepada sesama muslim juga itu sudah termasuk sodako. Tabasumuka fi wajhi akhika sodako. Kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan yang kita lakukan juga sodako. Bahkan ketika kita menahan mulut dari berbicara, takut bicaranya malah menyakiti perasaan orang lain, maka diamnya jadi sodako. Lebih baiknya lagi kita sharing ilmu,
sharing kebaikan, memberikan support kepada kawan mau kuliah, lalu kita beri support, semangat ya, mudah-mudahan kuliahnya lancar, mudah-mudahan Allah tolong di setiap kegiatan, di setiap urusan-urusanmu Allah tolong, maka itu adalah sedekah. Jadi setiap apapun yang dilakukan kalau dalam bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Maka seringlah berucap-ucap kebaikan, mendoakan kebaikan untuk orang lain juga sedekah. Kita lagi kekurangan uang nih, atau lagi pas-pasan materinya, tapi kita ingin selalu mendapat pahala sedekah, maka setiap pada sholat doakan orang lain, baca istighfar untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, itu sama halnya dengan bersedekah. Tapi jangan dijadikan dalil, saya mau sedekahnya doa aja lah, padahal materinya dia pun ada gitu. Nah maka itu beda lagi urusannya. Jadi kalau infak harta, benda, materi yang diinfakkan, yang alokasikan untuk pembangunan syiar agama Allah. Kalau sedekah sifatnya umum. Jadi sedekah itu bukan hanya berbentuk materi. Jadi menolong orang, memberikan support kepada orang, berbicara yang baik, mengajak dalam kebaikan, bikin konten baik-baik, itu sedekah. Jadi punya konten, punya ide, punya media sosial, jangan disia-siakan, jadikan jalan mendapatkan pahala dari Allah. Zaman segini loh, semua pasti punya media sosial. Jangan hanya untuk kepoin status orang. Ayo setiap hari share ajakan-ajakan kebaikan. Mungkin bisa download dari aplikasi apa, sehingga orang yang baca yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang yang nonton yang tadinya lagi lupa ke Allah jadi merasa diingatkan. Orang yang tadinya lagi mau maksiat gara-gara lihat share postingan kita dalam kebaikan, jadi tidak jadi maksiatnya, menahan diri untuk berbuat maksiat. Nah itu pun sedekah. Jadi sedekah itu dengan bentuk kuota juga sedekah. Jadi kuota kita itu jangan dipakai nonton yang enggak aja. Boleh nonton hiburan sesekali, tapi jangan terlalu sering menonton yang bikin ketawa, itu mewaris kerasnya hati. Jadi imbangi media sosial kita dengan konten-konten yang bermanfaat, saling mengingatkan agar orang yang membaca status kita jadi eling, jadi ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Yang ketiga wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu memberikan sesuatu yang sifatnya awet sampai hari kiamat, namanya sedekah jariyah. Contoh, ada pembangunan masjid, punya uang 2 miliar, kata kita nih, saya ikut mewakafkan tanah yang di sebelahnya tuh, biar masjidnya tambah luas, biar madrasahnya tambah luas, jadi santrinya makin banyak, gak kesempitan. Maka itu namanya wakaf. Yang terakhir adalah zakat. Kalau zakat sifatnya hukumnya wajib. Tadi apa? Infak sunnah, sedekah sunnah, wakaf juga sunnah. Kalau yang wajib itu apa? Zakat. Tapi zakat itu ada batasnya, ada sampai syaratnya. Diantaranya harus haul, kepemilikannya harus 1 tahun, mencapai 1 tahun. Lalu yang kedua harus nisob. Nisob itu mencapai target yang mewajibkan zakat. Contoh, punya 40 kambing, zakat 1 kambing. Punya 5 onta, 1 kambing zakatnya. Punya emas 85 gram, maka mengeluarkan zakatnya wajib 2,5%. Tapi kepemilikan kambing, unta atau emas itu harus sudah 1 tahun full, maka wajib dizakati. Kalau belum 1 tahun udah kejual atau udah hilang, naudzubillah, maka itu tidak wajib dizakati. Nah, jadi pentingnya kita mengaji agar tahu zakat adalah sesuatu yang wajib, dipaksa itu mah harus, mau tidak mau. Dan ingat, ketika kita sudah mengeluarkan banyak zakat, kalau belum sedekah, belum kategori orang yang sakwah itu baik. Karena kalau zakat itu kan mau tidak mau harus. Kalau sedekah itu tanda orang yang sakwah baik. Dan diantara tanda-tanda
penghuni surga adalah mempunyai sifat sakhwah. Sakhwah itu tidak tegaan, lihat orang kelaparan kita ingin membantu, lihat tetangga kekurangan kita ingin membantu. Jadi sifat pekanya itu kuat, itu namanya sakhwah. Di antara fadilah sedekah itu apa? Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak adanya bala. Bala itu apa? Musibah. Jadi kalau kita ingin selalu dalam lindungan Allah, biasakanlah bersedekah. Punya rezeki berapapun, istiqomahkan setiap saat bersedekah, apalagi waktu subuh, itu luar biasa pahalanya. Kita nih sebagai emak-emak, banyak fitnahnya. Di antara fitnah seorang perempuan adalah harta. Kalau fitnah seorang laki-laki biasanya perempuan dan harta juga. Tapi fitnah seorang perempuan biasanya di harta, karena semakin banyak harta semakin akan mempunyai rasa takut kehilangan. Dulu waktu pas-pasan mau sedekah, udah Allah berikan kekayaan berlimpah, sedekahnya jadi perhitungan. Malah zakat pun kadang tidak, naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya ketika kita menginginkan keselamatan, ketika selalu ingin dilindungi Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan di dalam hati kita, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, yaitu sedekah. Jangan sampai terlewatkan satu hari kita tanpa sedekah. Kita jauh dari suami lagi merantau, titipkan ke Allah. Ya Allah, saya takut suami saya digoda perempuan lain. Sedekah. Kata Allah, nanti Allah yang jaga. Jadi jangan pernah khawatir dengan kehilangan harta. Itu bukan kehilangan sebenarnya. Kalau sedekah itu investasi yang sesungguhnya. Ketika kita sedekah, menitipkan harta benda ke Allah, nanti Allah akan membalasnya dengan yang lebih berlipat ganda. Punya anak lagi di pesantren jauh, nggak bisa jagain. Nah, inilah godaan emak-emak di samping nggak mau jauh dari anak, takut anak sakit, takut anak nggak makan. Jangan. Kita sebagai emak, sehebat-hebatnya emak tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Betul atau tidak? Yang bisa menjaga suami kita, yang bisa menjaga anak-anak kita, yang bisa menjaga cucu kita, tiada lain dan tiada bukan, hanya Allah semata. Maka ketika kita benar-benar sayang kepada suami, kepada pasangan, suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, ayah sayang kepada anak, ibu sayang kepada anak, atau anak sayang kepada orang, maka seyogianya punya amalan sedekah setiap hari. Niatkan sedekah itu untuk menolak bala, menjauhkan bala, dan menitipkan orang yang kita sayangi, dititipkan langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman dulu orang-orang suka ada tasyakur, doa selamat. Nah, sebenarnya doa selamat itu kan nanti setelah doa biasanya ada makan kue lah, makan apalah yang bisa disedekahkan, entah makan bakso, makan soto, atau makan prasmanan, makan nasi bersama lauknya. Nah, itu sebenarnya mereka itu sudah tahu, tapi tidak usah mengeluarkan dalil. Mereka itu sedang bersedekah, mengenyangkan perut tetangga, membahagiakan hati tetangga dengan berbagi makanan, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari musibah. Doa selamat, minta selamat kepada Allah, diantaranya dengan jalur sedekah. Jadi keutamaan sedekah yang pertama adalah menjauhkan kita dari musibah. Kalau kita ingin selalu dilindungi oleh Allah, ingin dijauhkan dari mara bahaya, bala, bencana, dan musibah, hendaklah kita membiasakan diri untuk bersedekah. Jangan sampai melewatkan satu hari kita tanpa bersedekah. Ayo, ibu-ibu jangan takut kehilangan hartanya. Ayah jangan takut kehilangan hartanya. Anak-anak meskipun masih kecil-kecil, usia masih muda, biasakan sedekah dari semenjak kecil, karena tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah bangkrut. Justru orang yang ahli sedekah rezekinya akan semakin subur, lebih berlimpah. Bahkan sedekah itu bisa menjadi obat. Sudah berobat kemana-mana, gak sembuh-sembuh.
Karena dokter itu kan memberikan resep obat. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah berobat kemana-mana, biasakan, niatkan sodakoh untuk menjadi obat diri. Jadi kalau kita sakit apa yang udah menaun gak sembuh, sodakoh, niatkan sodakoh ini untuk kesembuhan penyakit. Undang anak yatim, atau enggak diundang pun kita sedekah langsung ke anak-anak yatim, atau kepada janda-janda yang membutuhkan, atau kepada tetangga-tetangga dekat yang memang benar-benar membutuhkan. Niatkan sodakohnya menjadi obat bagi penyakit kita atau penyakit orang yang kita cintai. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, dawu mardokum bis sodakoh, dawu mardokum bis sodakoh, berobatlah kalian semua akan penyakit kalian dengan bersodakoh. Banyak sekali fadilah sodakoh itu, luar biasa. Sodakoh akan menyuburkan harta, sodakoh akan menjadi jalan diampuni dosa, sodakoh akan membuka pintu yang tertutup, yang tadinya tertutup jalan rezekinya, dengan sodakoh Allah akan bukakan lebar-lebar. Lalu sodakoh menjadi jalan naiknya derajat seseorang. Dengan sodakoh akan dimudahkan segala urusan. Banyak lagi. Sodakoh juga itu adalah obat bagi setiap macam penyakit. Itu mungkin singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Di sore hari ini kita sudah mengkaji, sharing ilmu, sharing. Bukan ngaji, bukan saya menggurui, tapi niat sharing, ngisi waktu dengan dzikir, dengan doa, dengan sholawat, dan dengan berbagi hadis, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran dan kebaikan. Bisa disimpulkan pengajian di sore hari ini, hari Senin menjelang maghrib, malam Selasa, sodakoh adalah jalan kita dijauhkan dari musibah, ditolak dari bala. Bala itu berbagai macam, banyak macamnya. Penyakit, sakit itu bala, kena musibah itu bala, malas ibadah juga itu bala. Jadi kalau kita merasa malas ibadah, aduh ini kenapa ya kok malas ibadah, jangan-jangan kita banyak dosa, udah istighfar, udah tobat, imbangi dengan sodakoh. Mudah-mudahan sodakoh itu menjadi jalan kita diberikan taat yang lebih semangat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan penyakit ya, kalau malas ibadah itu sudah penyakit. Aduh kok maunya rebahan terus, sholat males, ngaji Quran males, dzikir males. Nah maka ingat, ya Allah, jangan-jangan ini karena dosa saya yang sudah menumpuk. Jadi jalan diampuni dosanya setelah kita istighfar, taubat, imbangi dengan bersodakoh. Dan ketika kita menyayangi seseorang, maka hendaklah bersodakoh atas nama orang yang kita sayangi. Orang tua sudah meninggal, sodakohlah atas nama kedua orang tua sebagai tanda bakti kita kepada mereka. Orang tua masih ada, sodakoh kepada mereka, membahagiakan mereka adalah jalan keberkahan Allah. Tapi kita jauh nih, kalau transfer 50.000, biasanya suka sodakohnya itu tiap bulan habis gajian, transfer 1 juta ke orang tua. Tapi ada program Jumat Berkah di perumahan kita, maka niatkan, ya Allah, niat sodakoh saya mudah-mudahan pahalanya nyampe juga ke orang tua saya. Jaga orang tua saya di kampung ya Allah, dengan penjagaanmu ketika saya tidak bisa menjaga, tidak bisa dekat dengan orang tua. Banyak sekali pokoknya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu diantara sedikit pahala sodakoh. Mudah-mudahan lewat silaturahmi kita di sore hari ini, meskipun singkat, menjadi jalan kita diberikan istiqomah oleh Allah bersodakoh setiap hari, meski tidak seberapa nilainya, meski tidak seberapa nominalnya, tapi Allah melihat kesungguhan kita dengan istiqomahnya kita setiap hari bersodakoh. Jangan pernah meragukan kehebatan sodakoh. Jangan pernah takut berkurang harta karena sodakoh. Jangan pernah mengecilkan kemahabesaran Allah. Allah punya kehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah sudah berkehendak, maka kata Allah kun, jadilah. Maka dengan sedekah itulah jadi jalan kita berbakti kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan menjadi wasilah atau menjadi jalan dikabulnya doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak yang sudah mampir. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok ketemu lagi di jam 5:30 sore. Kita doa, kita tawasul singkat, kita isi penghujung hari kita dengan mengingat Allah bersama-sama zikrullah. Dan insyaallah kajian satu hari satu hadis mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.